Kabar menghebohkan datang dari Amerika Serikat, di mana ada percobaan pembunuhan kepada kandidat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dilansir dari detik.com, kandidat Presiden Partai Republik, Donald Trump ditembak saat sedang kampanye di Pennsylvania. Mantan Presiden Amerika Serikat itu mengalami luka dan sudah dievakuasi. Donald Trump adalah mantan Presiden Amerika ke-45 yang menjabat pada tahun 2017 sampai tahun 2021. Sebelum menjabat presiden, Trump adalah seorang pengusaha sukses di Amerika Serikat. Dia memiliki beberapa usaha, di antaranya usaha pakaian, makanan, lapangan golf, resort, hotel, dan masih banyak lagi. Tahun 2024, Donald Trump kembali mencalonkan presiden dari Partai Republik. Kejadian bermula saat Donald Trump berkampanye di Pennsylvania pada Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dilansir AFP dan BBC, mantan Presiden Amerika Serikat itu mengalami luka hingga berdarah pada telinga bagian kanannya dan sempat terjatuh ke tanah. Meskipun terluka, Trump dipastikan dalam kondisi baik dan langsung diberi tindakan medis tepat setelah dievakuasi. Pihak Trump menyampaikan terima kasih atas respons cepat penegak hukum dan mengutuk tindakan keji tersebut. Akibat kejadian itu, dilaporkan bahwa 1 orang pendukung Trump tewas dan 2 orang lainnya terluka. Dan pelaku penembakan pun dilaporkan tewas. Kejadian penembakan orang penting di Amerika Serikat seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Percobaan pembunuhan pernah terjadi pada Presiden Amerika yang ke-40, Ronald Reagan. Dilansir dari Liputan 6, Ronald Reagan nyaris kehilangan nyawanya dalam upaya pembunuhan pada tanggal 30 Maret tahun 1981. Seperti yang dilaporkan New York Times, John Hinckley Jr. melepaskan tembakan ketika presiden berjalan menuju limusinnya dari Washington Hilton sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Sekretaris Pers, James Brady, menderita kerusakan otak akibat serangan itu dan akhirnya meninggal karena luka-lukanya bertahun-tahun kemudian. Reagan tertembak sekali di bagian dada dan menderita pendarahan internal yang serius serta paru-parunya bocor. Dia menerima operasi darurat di Rumah Sakit Universitas George Washington, di mana dia dirawat selama beberapa minggu. Upaya pembunuhan juga terjadi pada Bill Clinton. Presiden Amerika Serikat ke-42 ini menjadi sasaran sejumlah rencana pembunuhan selama bertugas di Gedung Putih. 3 kejadian upaya pembunuhan Bill Clinton pernah terjadi 3 kali dalam 1 tahun. Yaitu pada tahun 1994, Ronald Jean Barbour, menurut New York Times, berusaha membunuh Clinton saat dia melakukan jogging rutin melalui National Mall. Belakangan pada tahun itu, Frank Eugene Corder menabrakkan pesawat bermesin tunggal berwarna merah putih ke halaman Gedung Putih. Corder tewas ketika pesawatnya menabrak dahan pohon magnolia yang ditanam oleh Andrew Jackson, dan berhenti di tumpukan reruntuhan 2 lantai di bawah kamar tidur keluarga Clinton yang tidak berpenghuni. Sebulan kemudian pada bulan Oktober, menurut Los Angeles Times, Francisco Martin Duran memasukkan catatan bunuh diri ke dalam sakunya dan melepaskan banyak tembakan ke halaman utara Gedung Putih. Sekelompok turis berhasil menciduk Duran dan dia ditangkap. Presiden George Bush juga pernah mengalami percobaan pembunuhan. Bush dan Presiden Georgia saat itu Mikhail Saakashvili muncul di muka publik pada tahun 2006 di Tbilisi. Dalam kesempatan tersebut, menurut Washington Post, warga negara Georgia, Vladimir Arutyunian, melemparkan granat tangan aktif ke arah presiden dan pejabat lainnya. Namun, tidak meledak. Sapu tangan yang diikatkannya di granat disebut menghalangi tuas pengaman granat. Arutyunian membunuh seorang agen Georgia selama penangkapannya. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena upaya pembunuhan tersebut. Mantan Presiden Amerika, yang pernah tinggal di Indonesia waktu kecil, juga pernah mengalami percobaan pembunuhan. Pada tahun 2011, menurut Washington Post, Oscar Ramiro Ortega Hernandez melepaskan tembakan ke Gedung Putih setelah mengklaim bahwa Obama anti-Kristus. Dia menabrakkan mobilnya saat melarikan diri, dan kemudian ditangkap serta dijatuhi hukuman 27,5 tahun penjara. Pada saat itu keluarga Obama tidak berada di Gedung Putih. Kemudian pada April tahun 2013, ada sebuah surat yang ditujukan kepada Obama dan dinyatakan positif mengandung risin. Risin adalah salah satu jenis racun yang mematikan. Politico menyebutkan bahwa James Everett Duske dijatuhi hukuman 25 tahun penjara karena plot surat risin. Dari kasus-kasus tersebut, menjadi sebuah alasan mengapa pengamanan pejabat negara harus super ketat. Ketika ada pejabat negara yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menuai pro dan kontra, sehingga menimbulkan konflik di negaranya, alangkah baiknya bisa dibicarakan melalui jalur hukum yang sudah ditetapkan di setiap negara.
bukan dengan cara kekerasan, apalagi sampai melakukan rencana pembunuhan kepada pejabat negara dan keluarganya. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali.